Di tahun 2022, company game terbesar di dunia mencoba untuk memasuki game di Web3. Salah satu publisher games terbesar di Korea Selatan, Netmarble, juga membuat satu pintu games yang dimana guys, orang-orang bisa bermain dengan high quality games dan mendapatkan earning guys di dalam game tersebut. Kali ini guys, Mimi akan bahas apa sih itu Marble X dan juga Ni no Kuni. Jadi stay tune dan nonton sampai habis video ini guys ya. Hello, welcome back lagi to Studio Review. Kali ini guys, Mimin akan bahas tentang apapun itu dari Ni no Kuni guys. Nah jadi seperti yang kalian tahu, Ni no Kuni itu merupakan salah satu game AAA yang dimana guys merupakan salah satu game yang menghubungkan Web 2 dan Web 3. Jadi ini merupakan inovasi terbaru dari Netmarble guys ya. Jadi Mimin akan membahas apa sih Netmarble dan apa sih Ni no Kuni Crossing World dan semuanya guys ya. Seterusnya Netmarble juga sudah sangat advance ataupun sangat maju dan juga membuat successful dari Web3 gamesnya dengan bernama MMORPG Ni no Kuni Cross Worlds. Yang dimana guys ini juga didevelop dengan sangat perfection dan juga sudah dirilis sebelumnya di market Korea dan juga Japanese guys ya, ataupun Jepang. Pernahkah Anda berpikir tentang namanya fantasi ketika kalian bisa menaiki kucing yang besar dan mengeksplor dari dunia dengan grafik yang sangat keren, dengan fitur yang sangat banyak dan juga side questnya? Bukan hanya itu, kalian bisa bermain game ini di mana saja, di HP, di komputer, ataupun di mana saja guys ya. Jadi pastikan kalian harus membinding email kalian dulu sebelum kalian mainkan di desktop juga. Jadi game ini merupakan open world dengan online MMORPG yang dimana bisa kalian bermain dengan teman Anda di kapanpun dan di gadget manapun, asalkan servernya sama guys ya. Dengan lebih dari 1 juta download untuk periode yang sangat singkat, Ni no Kuni Cross World juga bisa dikatakan sebagai game mobile terhype di awal tahun 2022. Ni no Kuni Cross World mempunyai perfection di dalam storyline-nya dengan beberapa side quest dengan fitur-fitur seperti kayak enhancement, men-skill, dan juga lainnya. Kalian bisa memilih beberapa job yang sudah ada 5 karakter yang kalian bisa pilih untuk memulai journey kalian. Langsung kita gas aja guys ya, apa sih karakter yang ada di Ni no Kuni Cross World. Dimulai dari engineer, jadi engineer ini merupakan karakter yang sangat jenius dan sangat kehausan tentang pengetahuan. Dia juga merupakan spesialis dari menggunakan firearms ataupun senjata api sebagai range primary weaponnya. Yang kedua ada destroyer. Jadi destroyer ini dia punya namanya toko bunga ya guys ya, dimana bisa memberikan kayak kedamaian untuk orang yang mencoba menjalani hidupnya sehari-hari. Nah dia juga mempunyai personality yang sangat gentle ataupun sangat ramah dan juga dengan fisik yang sangat muskular. Dia juga merupakan salah satu warrior guys yang bisa memberikan yang sangat powerful kekuatannya dengan palu yang sangat besar guys. Ketiga ada swordman. Jadi swordman ini merupakan kalau di sehari-harinya dia merupakan pekerja di office guys ya, atau pekerja di kantoran dengan spirit yang sangat menantang guys ya. Jadi dia juga mengapply dari ke Soul Diver untuk mencari sesuatu yang sangat baru dan juga men-challenge dirinya sendiri daripada kerutuniannya yang bosan guys ya. Dia menggunakan salah satu pedang dan juga sangat spesialisasi dalam kecepatan guys ya dan continuous attack. Setelah itu juga ada Witch. Jadi kalau dia juga bisa mengovercome dari problem-nya, dia juga merupakan salah satu kayak penyihir guys ya. Jadi di Soul Diver ini dia juga langsung reborn sebagai kayak magic user karena kan dia witch gitu guys ya. Nah Witch ini punya karakteristik seperti kayak perfectionist yang juga melawan dengan magic spear-nya guys. Magic spear itu tombak ya guys ya, punya kemampuan yang sangat brilian. Nah yang terakhir ada Rogue. Jadi Rogue ini dia kayak archer guys ya. Jadi dia juga merupakan salah satu anak laki-laki yang punya kemampuan bermain yang sangat tidak ada batasnya dan juga mempunyai dexterity yang sangat kuat guys ya, ataupun dia sangat lincah ya. Jadi talentnya itu mulai berkembang di Soul Diver walaupun dia hanya sebagai adult guys ya. Nah jadi dia juga sebagai kayak pemanah yang bisa membuat bingung itu musuhnya dengan tricky move-nya dan juga archery skill-nya guys. Selain kalian bisa hunting dan juga lakukan quest guys, jadi akan ada juga cute animal ataupun familiar kita bilang guys ya, yang bisa menemani Anda
yang bisa kalian dapatkan dari gacha ataupun kerjain quest ataupun bisa juga di-evolve kan guys. Nah jadi menemani Anda di virtual fantasi yang dibuat oleh Joe Hisashi, masterpiece dengan lagu yang sangat bikin kalian bisa orgasm guys ya. Dan kalian akan juga diberikan salah satu familiar sebagai early game familiar. Nah jadi guys, ada beberapa feature yang sangat bagus yang Mimin rasa guys ya, menurut Mimin, yaitu guys, kalian bisa membuat kayak kingdom ya, dimana kalian bisa mengcustomasi semua itu semuanya guys ya, dari warnanya, bisa dari kayak pohonnya, dan quality base-nya, dan semua lainnya guys ya, itu sangat keren. Kingdom juga mempunyai fitur seperti kayak battle yang bisa kalian mengeklaim dari powerful relics yang Mimin akan bahas terakhir kali nanti di eventnya guys ya. Dan juga hati-hati dengan namanya Kingdom Invasi yang dimana kalian bisa menginvasi dari kingdom lainnya. Ni no Kuni akan menggunakan dua token. Yang pertama ada Tera Token dan juga Asteroid Token. Nah jadi Tera Token itu atau disebut juga NKT, itu merupakan utility token yang ada di Marble X platform, dan user guys bisa mengexchange dari in-game currency Netmarble ini dari Tera Token dan ditukar ke seperti kayak store, exchange, di sell ataupun dibeli guys ya. Nah jadi gimana sih cara untuk mendapatkan Tera Token? Jadi Tera Token itu bisa di earn dari bermain dalam gamenya. Jadi Tera Token itu gimana sih bisa dapatkan dalam gamenya? Jadi Tera Token itu bisa di earn dengan bermain gamenya dan bisa dapatkan dari dailies, family adventure, dan juga hunting monster di chaos field-nya. Nah kalian juga bisa meng-earn dari Terite dengan menghunting monster di higher level chaos field guys. Nah Tera Energy ini akan ada available di dalam chaos field, yang dimana akumulasi setiap harinya lebih kurang dari worth dari satu minggunya guys. Nah jadi ada juga kemungkinan besar untuk mendapatkan Terite sampai akumulasi Tera Energy kalian habis guys ya. Nah jadi ada maksimum amount ini Terite Energy akan diakumulasi secara per hari dan tergantung dari kelas grade Anda, yang dimana guys tergantung dari karakter levelnya. Jadi ini guys ya, ini chaos field-nya bisa dapat tokennya lebih banyak nih guys ya. Ada chaos field nih contohnya. Nah untuk dailies guys, Teris juga bisa didapatkan sebagai kayak mengejarkan misi setiap hari guys ya. Contohnya ini kalian bisa lihat semua di sini. Dan juga ada Familiar Adventures. Jadi kalian bisa juga bermain Familiar Adventures dan mendapatkan gathering site-nya dan juga melawan musuh-musuhnya ini guys ya. Dan itu juga bisa mendapatkan Terite-nya guys. Nah jadi untuk dari flow-nya seperti ini, kalian bisa lihat Terite ke Terite Tokens. Jadi ada Ni no Kuni Crossing World, Terite ditukar ke NKT, Marble X, dan Cryptocurrency Exchange. Dan selanjutnya guys ya. Nah ketika di video ini dibuat guys, harga dari NKT tersebut kalau di pair ke USD itu harganya 0,9 guys ya. Nah kalau ke MBX itu harganya 0,1. Dan untuk exchange rate-nya guys, itu untuk sekarang di pertanggal kemarin itu, jadi sekarang harganya itu 500 guys ya. 500 bertukar ke 1 NKT. Nah jadi guys, ada yesterday closing juga, ada harganya semua di bawah ini. Kalian bisa lihat ada exchange volume-nya itu 25.604 dan juga ada total NKT exchange volume-nya 183.250 NKT. Astra NKT token itu merupakan utility token yang existing dengan Marble platform. Nah jadi user akan bisa mengexchange in-game currency dari Netmarble Ni no Kuni guys. Untuk Astra token guys, kalian akan di freely distribute ketika dia luar di dalam game guys. Contohnya ada store, exchange, sale, dan purchase. Nah gimana sih kita mendapatkan Asteroid? Jadi Asteroid itu bisa didapatkan dari competitive content in game, dan user guys bisa mengexchange Asteroid untuk Asteroid tokennya guys. Nah jadi ada Lava Valley-nya. Jadi Lava Valley ini kalian bisa dapatkan di sini guys ya. Jadi Lava Valley itu dia kayak PvP 3 versus 3 guys, yang dimana kalian harus mengalahkan musuhnya, dan partisipan akan mendapatkan Asteroid dari weekly ataupun season rewardnya. Nah partisipan harus di rank dari top 10% untuk mendapatkan Asteroid rewardnya guys. Nah jadi ada familiar arenanya. Jadi kalian bisa kayak ini guys ya, PvP. Jadi merupakan competitive battle mode yang dimana ada tim dari 5 familiar guys ya. Nah jadi sama juga, jadi partisipan bisa mendapatkan Asteroid dari weekly ataupun season reward, dan juga harus di rank top 10% dan untuk mendapatkan Asteroid tokennya guys. Nah sama juga seperti kayak tadi NKT, jadi ada Ni no Kuni Asteroid, ada juga Marble X, dan juga Cryptocurrency Exchange-nya. Dan dua arah guys ya. Nah untuk harga sendiri kita akan coba lihat lagi tadi di price-nya guys ya. Nah untuk harga yang kedua guys, yaitu yang NKA, itu harganya yaitu ada di MBX. Pair dari NKA itu harganya 0,5 guys ya. Nah kalau USD ke NKA itu ada 4.8 USD guys. Nah untuk NKA exchange rate-nya itu guys, itu naik 6. Jadi untuk totalnya itu 915 untuk menukar ke satu token NKA-nya. Nah ada bonusnya ini, dan juga ada total NKA exchange volume-nya ini guys. Kalian bisa lihat semua di sini.
Nah, kalau kalian mau lihat dari chartnya ini guys, kalian bisa lihat di bawah ini ada one day, ada one week, one month, dan juga one year guys ya. Ada Marble X dan juga USD. Nah, ada token exchange rate-nya semua juga bisa disingkat, ada Asterite dan juga Asterite-nya guys. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang dari Marble X guys ya. Nah, untuk Marble X sendiri guys, apa sih itu Marble X? Jadi guys, Marble X itu merupakan salah satu blockchain yang dibuat dari Netmarble, yang dimana guys digunakan sebagai kayak blockchain in-game ke dalam gamenya guys ya. Nah, jadi guys, kalian bisa lihat di Marblex Playground. Jadi ini merupakan kayak playground yang dimana guys akan ada beberapa game yang sangat besar, dan kalian itu termasuk dari casual titles ataupun RPG guys ya. Dan jadi kalian bisa mengexperience dari Marblex Playground ini guys. Nah, kalian bisa baca dulu semua white papernya, dan juga ada MBX gamesnya. Untuk sekarang ada i3 dan juga Ni no Kuni Crossworld-nya. Nah, selanjutnya akan ada juga Meta World, ada juga Monster Arena, dan lain-lainnya guys ya untuk kedepannya nanti. Selanjutnya kita akan bahas tentang dari gameplaynya guys ya. Jadi Mimin akan memberikan beberapa gameplay yang ada di namanya Ni no Kuni tanpa adanya voice over ataupun tanpa adanya dub. Jadi kalian bisa menikmati sementara gimana sih dari gameplay untuk dari Ni no Kuni ini guys. What? Let's go! There! Yep. Nah, jadi guys, terakhir kali Mimin kasih tahu juga ada nama event, yaitu guys ada Ni no Kuni untuk Relic Rewards-nya. Nah, jadi ini cuma singkat aja, yang dimana kalian bisa nanti lihat trailernya lebih lanjut itu di namanya description Mimin guys ya. Nah, jadi Relic Rewards ini dia kayak dimana ada dua kingdom yang akan melakukan bid untuk mendapatkan buff dari Relic Rewards-nya guys. Nah, jadi kalau bidnya itu menang, kalian akan mendapatkan atau kingdom tersebut akan mendapatkan buff ya dari reliknya itu. Nah, jadi akan ada 8 relik yang bisa diproses dengan beberapa victory buff-nya guys. Nah, jadi akan ada beberapa cara yang dimana stepnya ini yang Mimin tidak akan bisa lanjutkan. Kenapa? Karena terlalu lama guys ya. Kalian bisa menonton dari video ini. Nah, setelah itu guys ada juga info bahwa dari
Sejak video ini dibuat sampai di tanggal 7 mungkin Juli, itu rate-nya guys ya, itu rate dari NKT-nya naik ke 500 guys. Itu merupakan event lanjutan dari yang kemarin tuh 400 NKT menjadi 1, sekarang jadi 500 banding 1 guys ya. Nah jadi guys, untuk informasi terbaru kalian tentang dari event apa yang ada, kalian bisa langsung follow semua Twitternya, bisa follow semua kayak Medium, Telegram, ataupun Discordnya guys ya. Oke guys, jadi gimana sih tentang dari Ni no Kuni? Nah menurut Mimin sangat keren, yang dimana guys udah Mimin jelaskan sebelumnya bahwa ini merupakan bridging dari Web 2 ke Web 3 guys ya, dimana semua P2E games ataupun conventional games itu bergabung menjadi satu. Nah cuman ada beberapa yang Mimin mau kasih saran kepada Netmarble. Yang pertama guys, itu dimana ada P2E games selalu ada namanya bot. Jadi pastikan kalau dev mungkin membaca ataupun mendengarkan dari game ini, mungkin tolong dibikin gimana sih cara Ni no Kuni biar tidak ada botnya guys ya, ataupun minimal mengurangi lah. Contohnya bisa kasih KYC atau gimana guys ya, biar enggak sepadat itu dan tidak sebot itu guys ya. Itu bisa merusak dari beberapa pengalaman bermain untuk dari Ni no Kuni Crossworld-nya guys. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa langsung ke official Discord-nya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stio Reviews pamit dulu guys. Bye bye. Why didn't I know from the first?